Nih, Welcome to dapur dari Morphosic ya. Studio. Iya, ini dapur kita lah. Sebentar, dapur kecil. Ini kantor atau dapur, men? Dapur, men, sebenarnya. Biasa kan kalau dapur kan kotor, pabalata, kebo. Ini rapi banget nih. Ya, rapihnya udah. Ya, kebo-kebo udah gue masukin sono. Jadi udah lah, oke lah, kelihatannya agak mending lah ya. Di semua proses itu berawal mula dari ruangan ini nih. Prosesnya awalnya. Desain dulu karakter, Frans. Ya. Karakter desain itu diproses sama Om yang itu tuh. Oh, come on, kita lihat ya. Tawa, ini bohong kan? Katanya manusia semua. Nah, ternyata ada robot juga, coy. Otaknya otakku ini. Ini manusia atau robot? Ini dia setengah lah. Oh, ini berarti Morphosic ya. Dapurnya tuh protokol kesehatannya bener-bener luar biasa. Bener. Jadi yang gambar aja nggak cuman pakai masker, friends. Sampai pakai helm otaku. Ya, by the way, ini prosesnya. Oh, kurang lebih. Oke. Ini Om Yongki yang desain karakter dan lain-lain. Jadi proses tuh kurang lebih kita dari desain karakter dulu, Frans. Oh, desainnya by desain komputer ya? Dulu. Ya, banyaknya sekarang by komputer lah. Oh, ini Thanos, bro ya? Thanos ala-ala kita. Thanos ala-ala Morphosic ya? Ini kita lagi kerjain nih. Ini kita salah satu karakter Asura yang lagi kita kerjain. Oh, berarti ini rasnya Asura. Dari berbagai macam angle ya? Benar. Jadi prosesnya desain karakter dulu. Dari yang kayak gini nih, Frans. Nih kayak gini. Mukanya gue bakal kayak gimana. Terus ini keseluruhan si bodinya bakal kayak gimana, outfitnya kayak gimana. Setelah itu baru ke ini kurang lebih ke apa? Ya, pose-nya. Jadi stage-nya nanti bakalan kayak gimana sama dioramanya gitu ya. Ya, betul. Tapi by the way ini nggak akan full 100% jadi begini nantinya. Bakal kita custom lagi, bakal kita lihat lagi bagusnya gimana. Karena memang kalau stage itu kan faktor kerennya itu dioramanya dan posenya yang dinamis, betul kan? Betul, karena stage kan lebih 3D kali ya. Lu bisa puter, lu bisa lihat dari pinggir, dari depan, dari belakang dan lain-lain. Ini yang paling gokil sih, sculptor asli orang Indonesia. Nah, kalau ini orang ini zaman dulunya yang mahat-mahat gitulah. Pematung. Pematung, benar. Nah, ini Om Wahyu. Om Wahyu, halo Om. Halo. Nah, ini bener orang. Ini bener orang, bener. Nah, ini bener orang. Bukan robot. Yang tadi wibu. Yang ini kemis. Oke. Nah, ini gua terangin tadi. Prosesnya ini langsung sculpt nih dari desain yang tadi. Ini kebenaran beda sih, nggak apa-apa tuh yang itu tuh, yang itu tuh tadi itu udah proses setengah jadi, yang tadi didesain. Yang tadi didesain gambarnya. Yes, ini next figure kita namanya Droha. Nah, ini pembuktian kalau beneran handmade. Yes. Karena zaman sekarang itu dia udah 3D printing. Ya, kalau kita masih handmade terus terang. Oh, ini alat-alatnya tuh, friends. Ya, jadi kayak buat mukir apanya. Nah, ini namanya shaper tool. Ini tuh kayak apa ya? Kayak koas lah, tapi ujungnya silikon gitu. Ini tuh fungsinya, jadi kayak fungsi tangan kalau kalau lu nge-sculpt gede kan gampang pakai tangan. Kalau lu sculpt kecil, ini perwakilan jari kita lah, sama-sama nyoy bahasa Sunda nama. Benar. Gitu. Ini apaan, bro? Nah, ini bahannya nih. Oh, bahannya. Gue boleh lihat ya? Boleh dong. Ini rahasia dapur, gue lihat nih. Nggak apa-apa. Oh, kayak apa ya? Kayak malam ya? Kayak lilin malam. Kayak malam, Renzo. Jadi bisa ditekuk-tekuk gitu. Sebenarnya banyak sih, Frans. Banyak ya? Banyak, jenisnya banyak. Kebetulan yang lagi kita pakai ini sekarang polymer clay. Namanya polymer clay? Jenisnya polymer. Buat sedikit info, kalau polymer gini, lu mau bentuk kapanpun, nggak akan ngeras dia. Kecuali lu udah fix bentuknya dan lu bake di suhu tertentu. Itu nanti jadi keras kayak gini. Ini udah keras nih. Iya. Sebentar, lihat bro ya. Nih, lihat nih. Si Bro Wahyu ini lagi bikin tangan, coy. Dia pakai rangka-rangkanya dari kawat dulu ya. Ya, betul. Baru pakai ini. Ya, baru ini setelah dilapisin. itu baru di-sculpt lagi ya. Ya, betul. Baru di detailing. Jadi kalau manual sculpt tuh prosesnya gitu, Frans. Wow. Jadi kita ada armatur dulu. Armaturnya kayak gini-gini nih. Ini masih keluar-keluar nih armaturnya. Ntar di cover nih semuanya. Tapi gue memang lebih mengapresiasi stage itu yang handmade sih. Sama kayak jam tangan, men. Ya, betul. Rolex kenapa mahal? Karena dia handmade. Benar. Sama dengan Seichi harusnya. Ya. Ada satu lagi bahannya namanya epoksi. Oh, karena beda warna ya. Yang ini warnanya agak pink. Satu lagi ada yang warnanya agak abu-abu. Kalau warna sih sebenarnya macam-macam, Frans. Cuman jenisnya, kalau yang satu lagi tuh epoksi jenis epoksi clay itu. Ini ya. Oh iya, sorry di sono. Gua pikir ini bedak lu, men. Ya, ini ya bisa jadi bedak gua juga sih. Oh. Nah, ini menarik nih, ini ilmu nih. Epoksi ini 2 komponen selalu. Dia ada resin sama hardenernya. Oh, ini resin? Ya. Gue pikir resin selalu clear.
Enggak. Beda-beda. Tapi ini lebih ke clay ya. Lebih ke clay. Ini buat clay. Nanti ini lu kalau gabungin 1 banding 1, satu ini, lu nanti lama-lama ada curing time-nya. Lama-lama bakal ngeras dia. Ngeras. Kalau udah keras kayak batu tuh. Oh, kalau udah batu dia nggak bisa di-scalp lagi. Nggak bisa. Tapi kan ada juga yang dipahat-pahat gitu, Bro. Ada, bisa. Beda teknik ya? Beda teknik. Kalau kita tuh bukan mahat. Iya, tapi beda, kita lebih beda. sculpting lah ya. Betul. Apa ya sebutannya ya? Ya, bentuk lah, bukan dipahat ya. Bukan dipahat. Betul. Kalau dipahat kan dari bongkahan yang gede, gitu jadi. Kalau lihat kayu tuh biasanya tuh banyak tuh jago sculptor kayu, benar. batu ya. Ya. Kalau ini kita bahannya dari kayak beginian. Ini gue pakai beberapa untuk detail kalau pakai ini. Tapi tergantung lah, macam-macam sculptor beda-beda ya cara-caranya gitu. Iya. Dan ternyata lu juga jago ya, nge-sculptnya ya? Enggak lah. Gue bisa tapi gue nggak jago. Aja. Gue bisa tapi gue nggak jago. Yang jago ya inilah, ini masternya nih. Mas Wahyu ini ya. Ya, Bang Wahyu nih. Ya, kalau dari Disney Indonesia nonton video ini, boleh direkrut. Oh jangan. Nanti Marvel kehilangan talent-talent yang tutup, Bro. Tapi lu kalau direkrut Marvel mau? Wah, ya juga ya. Tapi beda lu masih ngerekrut ya sih? Kan siapa tahu kan di Indonesia ini ya, bener. banyak orang-orang yang sebenarnya jago, punya talent, punya skill, tapi nggak tahu harus kemana. Lo bisa ngerekrut kan? Pengen banget nih terus terang. Kalau misalnya ngomongin masalah begini, kita di sini juga pengen apa ya, kayak semi komunitas juga lah. Betul. Komunitas kalau misalnya anak-anak sculpt, traditional sculpt, ayo deh main. Banyak yang sini main. Oh boleh ya? Kalau kita mau kebuka lah. Hobi pengen gini-gini bisa sini ya? Boleh. Oh alamatnya di bawah. Tapi bukan ngajarin ya, kita bukan master. Kita bukan master. Kalau sharing lebih ke sharing lah. Lebih sharing ilmu lah. Nah, kadang-kadang beda, Frans. Gitu ya? Kalau lu mau bikin begini ya, jangan pakai polimer. Kadang-kadang gue bisa belajar sesuatu dari lu malah. Gitu kan. Beda-beda lah. Beda-beda ya. Yes. Wih, ini apa, men? Nah, ini juga sculpt ya? Ini dia sebenarnya lebih painter. Ini painter, bro. Ini dia painter. Gue pikir ini sculptnya. Gue pikir ini mainannya. Ini painternya. Painter. Oh, jadi setelah udah jadi beginian. Iya. Next stepnya biasanya langsung sebenarnya ada setelah ada gini kita ada proses satu lagi, Frans, sebenarnya. Apa? Potong-potong dulu nih. Oh, karena harus packing kedus. Harus recast dulu. Harus di recast dulu, diperbanyak dulu. Benar, karena kan jualan. Iya betul, perbanyak dulu dari sini. Setelah itu kita ada proses assembling, masangin magnet dan lain-lain. Setelah itu baru proses painting. Ini proses paintingnya nih, Bro. Ini proses paintingnya. Kebetulan yang lagi dia painting tuh lebih ke miniatur kita yang buat board game tadi. Oh yang board game tadi dicat juga nanti? Dicat juga. Enggak, tapi itu lebih ke buat painter lah. Demo paint. Kalau yang nanti kita jual mungkin nggak diwarna juga sih. Tapi prosesnya kurang lebih buat yang statue sama buat yang miniatur tuh sama kayak begini. Ya, setahu gue kalau painter itu yang gede pakai airbrush, kalau yang kecil pakai koas ya? Betul ya? Ada juga begitu, tapi biasanya basically kalau misalnya yang cat, biasa paint tuh base paintnya biasa kita pakai airbrush dulu. Buat ngambil shadingnya tuh, buat apanya. Nanti detail itu pasti baru pakai koas. Tuh. Ini apa nih gede gini, men? Ini masih proyek rahasia sih, Bro. Ini proyek rahasia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gua buka aja. Ini sebenarnya proyek rahasia dan ini proyek pertama kita bareng si Narada tadi, Bro. Ini sebenarnya itu. Jadi beda scale ya? Ini gede banget, men. Jadi gini, kan sebenarnya tadi gue cerita di bawah tuh konsep semua perang jenderal perang itu kan summoner. Summoner ya. Ini tuh salah satu summonnya sebenarnya. Ini tuh rasnya yaksa. Nanti tuh dia ada 6 yang gue cerita tadi tuh ada 6 yang bawa gamelan. Nanti biasanya bisa disatuin gitu sama ini. Jadi kayak ini di tengahnya. Ya. Jadi kayak Sentinel dan X-Men. Iya benar. Tapi dia ini ngadepnya ke belakang ya, salah ya. Ini kan masih rahasia. Jadi depannya nggak boleh dikasih lihat. Ya udah, kepoin aja lah. Oke, next stepnya apa nih, men? Setelah dari painting. Dari painting sebenarnya udah beres painting. Udah beres. Langsung kita masuk ke packaging. Harus gitu. Coating dulu ya. Setelah ini kok ada proses coating. Kayak coating, QC gitu ya. QC dari awal, dari setiap step tadi kita ada QC. Pasti. Jadi pasti dari karakter terus udah gitu sculpt apakah sudah betul semua joinnya bener nggak dan lain-lain. Buat magnetnya bener atau enggak. Setelah itu baru paintnya assembling dulu. Assembling. Ini paintingnya QC satu-satu. Nah setelah itu baru packaging, masuk packaging. Mantep. Makanya gitu. Kuantiti setiap statue yang ada di sini tuh nggak lebih dari 100 piece. 100, benar. Berarti masih dijaga banget quality controlnya. Ya pasti. Benar.
Betul. Keren sih. Terus satu lagi nih, kalau misalnya lu mau lihat, ini kan tadi project yang ini nih, board game ya? Ya, board game. Nah, ini seru nih. Sekarang kan lagi zamannya kayaknya board game gitu kan. Ini board game ini. Nih. Ini yang tadi gue cerita. Wih. Ini namanya, ini kenalin juga, ini Albert. Ini dia khusus board game. Dia khusus buat board game, Oke. buat yang bikin sistem board game dan lain-lain lah ya. Tapi gue salah satu orang yang sangat mendukung board game. Kenapa? Karena zaman sekarang anak-anak mainnya handphone, gadget. Nah itu, Franz. Sendirian, nautis gitu kan. Benar. Dengan adanya board game ini bisa main berkelompok. Iya benar. Kayak zaman dulu kita ya. Zaman dulu kita kan main kelereng. Nah, zaman dulu. At least kita ngumpul bareng lah. Ngumpul bareng. Nah, nggak di depan layar ya. Betul. Nah, board game ini istilahnya layangan zaman sekarang. Iya, lah. benar. Bisa main, ada interaksinya. Iya, benar. Nah, ini contoh nih. Ini yang mau kita rilis. Ini, Bro. Kapan rilisnya, Bro? Ini gue udah gak sabar lagi Sebenarnya nih. gini sih, ini kita udah mau rilis tuh dari tahun berapa? 2 tahun lalu, 3 tahun lalu lah. Nah, cuman berhubung ada pandemi. satu hal dan lain hal dan pandemi, ya kita jadi pending nih. Ini yang tadi gue cerita tadi, ini yang nyeritain di dunia orang matinya itu, Franz. Iya. Gitu. Keren ya. Ini berapa kisaran harganya nih? Kalau boleh tahu board gamenya nanti. Udah ada belum harganya? Kurang lebih berapa sih? Ini 1 mahal juta? dong. Kemarin sih Bidak-bidaknya aja di scalp gini, men. diharapkan sekitar $100 lah. Sepertinya. Iya. Kita belum tahu juga karena ya ini kan masih Iya sih, masih kasar ya. Betul. Balik lagi kalau ngomongin produksi, kan di Indo kan belum banyak ya. Iya sih. Kalau untuk kayak begini kan apakah kita harus, nah ini PR juga nih buat kita nih, kedepannya kalau lokal industri gini, mau produksi tuh gimana? Iya sih, itu masih kebentur ya sekali ya. Benar, karena masih lumayan mahal Iya kalau sih. kita produksi di lokal. Gitu. Makanya Bapak Menteri kalau nonton ya. Yuk kita Mari kerjakan dukung. Pak. Betul, ternyata anak-anak Indonesia, anak-anak bangsa ini punya talent yang luar biasa, coy. Gue sampai merinding ngelihat anak-anak bangsa berkarya seedan ini sih. Kalau disupport, didukung sama negara sih, wah nggak kalah dari harus, Bro. studio-studio luar ya. Luar ya, ya mudah-mudahan ya ke depannya ya. Mudah-mudahan ada yang Betul. Apalagi Pak kan, Menteri bisa lihat. Indonesia kan punya karakter tokoh yang bener-bener sebenarnya keren. Cuman tinggal diangkat aja gitu. benar sekali. Kita nggak perlu lagi nyari karakter orang lain lah gitu. Iya, benar. Udah ada karakter sendiri, men. Tokoh-tokohnya, superhero-nya, pewayangan-pewayangannya mantep juga. Tinggal sebenarnya, kita gitu bangun kan. industrinya ya. Tinggal bangun industrinya, betul. Dan support dari negara. Iya betul. Ya kan? Mari para investor. Lu nyari investor nggak sih? Nyari investor bisa iya bisa tidak. Bisa tidak. Iya. Karena tanggung jawabnya besar Tanggung ya. jawabnya besar ya. Bro, ya. Benar. Nanti kalau udah ada kita izin dari Pak Menteri dan lain-lain, ayo kita cari investor ya. Iya, betul. Oke. Siapa tahu ya Bapak Menteri ya. Ko Alvin, thank you banget. Thank you Franz. Gila friends, akhirnya mimpi gua pengen ketemu studio Indonesia, asli Indonesia terwujud di Morphosic Studio, coy. Thank you juga udah mampir ke sini. Udah ngebahas produk-produk kita. Mudah-mudahan ke depannya. Gue agak ada harapan juga sih buat industri-industri lokal kali ya. Nah, betul. Karena mungkin banyak juga yang kayak lu gitu kok. Sebenarnya karyanya luar biasa, asli Indonesia tapi belum kebus aja gitu. Benar. Ya balik lagi tapi seperti yang udah kita omongin tadi, mudah-mudahan ke depannya industri lokal bisa lebih lebih maju dan lebih dilihat lagi lah ya. Lebih disupport juga. Terus terang benar loh, kalau misalnya ada support mungkin dari pemerintah, ayo kita ngobrol bareng supaya enak, bisa ke depannya kita bisa jual juga produknya. Intinya gitu ya. Benar. Apalagi kalau yang kayak gini gua rasa bisa ekspor ke seluruh dunia ya. Ya, itu harapan gua sih. Tapi sebelum itu terwujud si industrinya, ayolah kita bikin komunitas bareng untuk misalnya ngobrol atau apa. Betul. Ya, gitulah. Dan harapan gue ya buat teman-teman semua nih pecinta mainan, kolektor mainan, yuk support karya produk lokal, coy. Ya, betul. Karena kalau kita mengapresiasi mereka akan lebih bergairah untuk menciptakan karya-karya selanjutnya. Iya, lebih semangat, betul nggak? Ya itu manusiawi lah. Iya, manusiawi. Walaupun kita ideologinya tinggi kan, tetap dong karya kita pengen dilihat, pengen dibeli sama semua orang kan. Iya, benar. Tapi benar, Fres. Menurut gue pribadi ya, ini karyanya gila sih. Dengan harga segitu, handmade. Gila, Fres. Pokoknya gila sih. Lu ini kita boleh main kan? Boleh dong. Pengen lihat-lihat karyanya boleh Boleh kan? dong, boleh. Alamatnya di mana sih, Bro? Ini Jalan Ahmad 4, nomor 26. Pokoknya kalian follow IG-nya aja di bawah, tanya-tanya aja yang pengen main, janjian dulu. Iya, janjian dulu ya. Ya, bisa lihat-lihat, bisa belajar scalp juga, bisa beli juga tentunya. Yep. By the way, gue beli ini, men.
Oh ya, sip. Lo kemarin udah PO kan? Kemarin Gua udah udah PO dong. Nomor Gua- 68 gue udah siapin nih, Franz. Gue udah siapin Wah, nih. spesial nih. Yes, bener dong. Nomor Udah berapa, siapin. men? 68. 68. 68. Dari Oke, 100 piece? Dari 100. Iya dong, gue udah keluar appreciate gue nggak beli kan malu. Tinggal lu kalau- unboxing ya ntar ya. Iya, nanti gue unboxing, Fred. oke. Ya, gue pengen lihat presisinya, Yap. balance-nya, Yap. catnya dengan lebih detail lagi. Yap. Gue beli yang ini nih, Fregiva. Regiva. Mantap, Fred. Jadi, thank you sekali lagi, Pak. Thank you. Ya, sukses Ditunggu. terus. Pokoknya gue dukung setiap karya anak bangsa, pasti gue dukung juga. Ya, gitu aja. Gue Prasan Jaya, Koko Alvin dari Morphosic Studio. Ya, thank you. Bye-bye, see you in the next video. Terakhir kok, salam. Hanya mainan yang mempersatukan kita, oke? Ya, oke. 1, 2, 3. Salam. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye.